Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa. Hari ini kita akan membahas dampak banjir bandang di Sumatera terhadap sektor perusahaan dari perspektif manajemen risiko. Ya, benar sekali. Kami adalah mahasiswa akuntansi dan topik ini sangat relevan karena bencana tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga menimbulkan risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko kepercayaan publik. Selamat menyaksikan. Kembali lagi bersama kami dan pada kesempatan ini kami hadir untuk mengulas secara mendalam sebuah studi kasus bencana alam besar yang saat ini masih menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Khususnya di wilayah Sumatera, yaitu terjadinya bencana alam berupa banjir bandang yang menimbulkan dampak besar bagi masyarakat dan dunia usaha. Perkenalkan, nama saya Rahma dan saya di sini tidak sendiri ditemani oleh rekan saya Restu Octavio. Kami merupakan mahasiswa program studi akuntansi dan pada kesempatan ini kami akan menyajikan analisis komprehensif mengenai dampak banjir bandang terhadap berbagai sektor perusahaan serta pentingnya penerapan manajemen risiko bencana secara menyeluruh. Dalam video ini, kami akan membahas gambaran kejadian banjir bandang, alasan pentingnya manajemen risiko bencana, identifikasi berbagai jenis risiko yang muncul mulai dari risiko likuiditas, risiko fraud, risiko asuransi, hingga risiko perbankan, serta teknik manajemen risiko yang dapat diterapkan untuk meminimalkan kerugian dan menjaga kepercayaan publik. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai gambaran umum banjir bandang yang terjadi di Sumatera. Jadi, banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera terjadi yang diakibatkan oleh kombinasi faktor alam seperti curah hujan ekstrim yang berlangsung dalam waktu yang lama, serta kondisi geografis wilayah serta degradasi lingkungan di daerah hulu sungai. Akibatnya, debit air meningkat secara drastis dan meluap ke kawasan permukiman, pusat ekonomi, dan area industri. Bencana ini menyebabkan kerusakan infrastruktur penting, seperti jalan raya, jembatan, pasar tradisional, kawasan pergunungan, serta fasilitas produksi perusahaan. Aktivitas ekonomi lumpuh, distribusi barang terganggu, dan banyak pelaku usaha terpaksa menghentikan operasional untuk sementara waktu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alasan pentingnya manajemen risiko bencana, yang dimana manajemen risiko bencana menjadi sangat penting karena bencana alam bersifat tidak pasti, namun dampaknya dapat diprediksi dan dapat dikelola. Tanpa manajemen risiko yang baik, perusahaan dan pelaku usaha akan cenderung bersifat reaktif, bukan preventif, sehingga kerugian yang dialami menjadi jauh lebih besar. Kemudian selain itu, manajemen risiko bencana berfungsi sebagai alat untuk menjaga keberlangsungan usaha atau business continuity. Dalam konteks ini, banjir bandang di Sumatera, perusahaan yang tidak memiliki rencana darurat, cadangan keuangan, dan perlindungan risiko cenderung mengalami kebangkrutan lebih cepat dibandingkan perusahaan yang telah melakukan perencanaan risiko. Nah, dari sudut pandang akuntansi dan keuangan, manajemen risiko bencana juga berperan penting dalam menjaga stabilitas laporan keuangan, mengendalikan arus kas, serta memastikan perusahaan tetap mampu memenuhi kewajiban kepada karyawan, kreditur, dan pemasok. Nah, lebih jauh lagi, manajemen risiko bencana memiliki peran strategis dalam menjaga kepercayaan publik ketika pemerintah, perusahaan, dan lembaga keuangan mampu mengelola risiko bencana secara transparan dan akuntabel. Maka, kepercayaan masyarakat akan tetap terjaga meskipun berada dalam kondisi krisis. Berikut kita masuk pada bagian identifikasi dan analisis risiko akibat banjir bandang. Nah, yang pertama itu risiko likuiditas. Risiko likuiditas merupakan salah satu risiko utama yang muncul akibat banjir bandang. Terhentinya aktivitas produksi dan distribusi menyebabkan pendapatan perusahaan menjadi menurun drastis, sementara kewajiban jangka pendeknya itu tetap harus dipenuhi. Nah, analisis dampaknya itu dapat kita lihat pada masyarakat seperti keterlambatan pembayaran upah dan pemutusan hubungan kerja sementara. Pada UMKM seperti kesulitan mempertahankan usaha karena tidak memiliki cadangan kas. Pada kepercayaan publik seperti menurunnya keyakinan terhadap ketahanan ekonomi lokal. Nah, risiko yang kedua itu risiko fraud. Dalam kondisi darurat pasca bencana, risiko fraud cenderung meningkat akibat lemahnya sistem pengawasan. Penyalahgunaan dana bantuan, laporan kerugian fiktif, dan manipulasi data menjadi ancaman serius. Nah, analisis dampaknya itu pada masyarakat seperti bantuan tidak sampai kepada pihak yang membutuhkan. Pada UMKM seperti kehilangan hak atas bantuan pemulihan. Pada kepercayaan publik seperti munculnya skeptisisme terhadap transparansi pengelolaan dana. Nah, risiko yang ketiga itu risiko asuransi. Risiko asuransi muncul ketika perlindungan asuransi tidak memadai atau klaim mengalami keterlambatan.
Banyak pelaku usaha belum menyadari pentingnya asuransi bencana sebagai alat transfer risiko. Nah, analisis dampaknya itu pada masyarakat seperti kerugian aset pribadi tanpa kompensasi. Nah, pada UMKM seperti sulit bangkit karena modal usaha hilang. Pada kepercayaan publik seperti rendahnya literasi asuransi. Nah, risiko yang terakhir, risiko perbankan. Banjir bandang juga berdampak langsung pada sektor perbankan, khususnya meningkat risiko kredit macet. Debitur terdampak bencana mengalami penurunan kemampuan membayar pinjaman. Nah, analisis dampaknya itu pada masyarakat seperti pengetatan akses kredit, pada UMKM seperti kesulitan memperoleh pembiayaan lanjutan, pada kepercayaan publik seperti menurunnya kepercayaan terhadap stabilitas sistem keuangan. Jadi, dampak multiplier terhadap semua sektor perusahaan, di mana banjir bandang menciptakan efek domino terhadap seluruh sektor perusahaan, mulai dari sektor manufaktur, perdagangan, jasa hingga sektor keuangan. Nah, gangguan rantai pasok, peningkatan biaya operasional, serta penurunan daya beli masyarakat memperparah tekanan terhadap dunia usaha. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bagian teknik manajemen risiko bencana. Manajemen risiko bencana harus dilakukan secara terstruktur, di mana langkah-langkah teknik yang dapat diimplementasikan itu yang pertama melalui identifikasi atau pengukuran risiko, di mana pada bagian ini perusahaan perlu melakukan pemetaan terhadap risiko yang mungkin terjadi, dan itu dilakukan melalui penentukan area rawan bencana, mengukur potensi kerugian finansial, menganalisis dampak terhadap arus kas. Nah, dalam konteks akuntansi risiko, hal ini bisa ditentukan melalui stress testing, analisis skenario, serta business impact analysis. Langkah yang kedua itu melalui mitigasi risiko, di mana pada bagian ini mitigasi dilakukan agar dampak risiko dapat diminimalkan, di mana dilakukan melalui membangun dana darurat perusahaan untuk keadaan krisis, meningkatkan digitalisasi sistem keuangan agar kegiatan operasional berjalan meskipun darurat, menyusun SOP tanggap bencana yang jelas untuk seluruh lini bisnis, yang terakhir diversifikasi lokasi usaha agar tidak semua kegiatan berhenti saat satu lokasi terdampak. Langkah yang ketiga itu melalui transfer risiko, di mana pada bagian ini transfer risiko dilakukan agar beban kerugian tidak sepenuhnya ditanggung pihak internal, di mana dilakukan melalui asuransi bencana yang tepat, penjaminan kredit untuk UMKM melalui lembaga penjamin kredit, reasuransi untuk perusahaan besar agar risiko besar dapat dibagi komponen risikonya, sedangkan untuk langkah yang terakhir itu melalui monitoring atau evaluasi. Pada bagian terakhir ini adalah dengan cara memastikan semua kebijakan berjalan efektif, di mana dilakukan melalui audit risiko berkala, evaluasi kebijakan manajemen risiko secara periodik, pemanfaatan sistem peringatan dini dan sistem respon cepat. Baik, masuklah kita kepada bagian akhir video, di mana dari penjelasan yang kami sampaikan tadi dapat kami simpulkan bahwa bencana banjir bandang yang melanda wilayah Sumatera bukan sekadar peristiwa alam semata, melainkan sebuah krisis multidimensi yang membawa dampak luas terhadap aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Bencana ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap faktor alam yang tidak terprediksi dapat menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan usaha apabila tidak diimbangi dengan sistem manajemen risiko yang memadai. Nah, dari sisi ekonomi dan dunia usaha, banjir bandang telah memicu berbagai risiko utama, mulai dari risiko likuiditas akibat terhentinya arus kas, meningkatnya risiko fraud dalam kondisi darurat, lemahnya perlindungan asuransi terhadap aset produktif, hingga meningkatnya risiko perbankan berupa kredit bermasalah. Nah, dari risiko tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk efek pengganda yang memperbesar kerugian bagi perusahaan, UMKM, dan masyarakat secara keseluruhan. Ya, dan dapat kita lihat lebih jauh, dampak bencana ini juga menegaskan pentingnya kepercayaan publik sebagai aset tak berwujud yang sangat krusial. Ketika masyarakat melihat adanya ketidaksiapan dalam pengelolaan risiko, transparansi yang lemah, serta distribusi bantuan yang tidak merata, maka kepercayaan terhadap pemerintah, perusahaan, dan lembaga keuangan akan mengalami penurunan yang signifikan. Sebaliknya, pengelolaan risiko yang baik dapat memperkuat kepercayaan publik bahkan di tengah situasi yang krisis. Nah, dari perspektif manajemen risiko bencana, peristiwa ini memberikan pelajaran penting bagi pendekatan reaktif tidak lagi memadai. Manajemen risiko harus dilakukan secara proaktif dan berkelanjutan melalui proses identifikasi risiko,
pengukuran dampak, mitigasi, transfer risiko, serta monitoring dan evaluasi konsisten. Dengan demikian, dampak bencana ini tidak hanya dapat ditekan, tetapi proses pemulihan ekonomi juga dapat berlangsung lebih cepat dan terarah. Selain itu, banjir bandang di Sumatera juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor, pemerintah, sektor swasta, perbankan, lembaga asuransi, serta masyarakat perlu membangun sinergi dalam menciptakan sistem manajemen risiko bencana yang terintegrasi. Tanpa kolaborasi tersebut, upaya pemulihan akan berjalan lambat dan risiko serupa berpotensi terulang di masa mendatang. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko bencana bukan hanya berfungsi sebagai alat pengendalian kerugian, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang dalam menjaga stabilitas ekonomi, keberlanjutan usaha, dan ketahanan sosial. Bencana memang tidak dapat dihindari sepenuhnya, namun dampaknya dapat dikelola dan diminimalkan apabila seluruh pemangku kepentingan memiliki kesadaran risiko dan kesiapan yang memadai. Nah, oleh karena itu, melalui studi kasus banjir bandang yang terjadi di Sumatera ini, kami berharap seluruh pihak dapat mengambil pelajaran penting bahwa kesiagaan, perencanaan, dan manajemen risiko bencana merupakan investasi jangka panjang yang sangat berharga. Dengan pengelolaan risiko yang baik, kita tidak hanya mampu bertahan menghadapi bencana, tetapi juga bangkit dengan sistem yang lebih kuat, lebih adaptif, dan lebih berkelanjutan. Nah, kami tidak hanya menyampaikan kesimpulan saja, tetapi juga merekomendasikan kebijakan yang mana berdasarkan hasil analisis terhadap dampak banjir bandang di Sumatera dan berbagai risiko yang ditimbulkan. Terdapat beberapa rekomendasi kebijakan strategis yang perlu dipertimbangkan oleh para pemangku kepentingan. Rekomendasi ini tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada penguatan sistem manajemen risiko bencana dalam jangka panjang. Nah, yang pertama itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan mitigasi bencana berbasis risiko, khususnya melalui perencanaan tata ruang yang berkelanjutan dan pengendalian alih fungsi lahan di daerah rawan banjir. Kebijakan ini penting untuk mengurangi tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana banjir bandang di masa mendatang. Nah, yang kedua, diperlukan penguatan kebijakan dukungan keuangan bagi pelaku usaha dan UMKM terdampak bencana. Bentuk dukungan tersebut dapat berupa restrukturisasi kredit, pemberian subsidi bunga, serta penyediaan dana pemulihan usaha yang mudah diakses dan tepat sasaran. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga likuiditas usaha serta mencegah peningkatan risiko kredit macet di sektor perbankan. Nah, yang ketiga, pemerintah dan otoritas keuangan perlu mendorong peningkatan literasi dan inklusi asuransi bencana. Kebijakan insentif bagi pelaku usaha yang memiliki perlindungan asuransi bencana dapat menjadi langkah strategis dalam memperluas penggunaan asuransi sebagai alat transfer risiko. Nah, yang keempat, penguatan sistem pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan bencana harus menjadi prioritas utama. Pemanfaatan teknologi informasi, sistem pelaporan terbuka, serta audit yang independen dapat membantu meminimalkan risiko fraud dan meningkatkan akuntabilitas. Nah, yang terakhir itu diperlukan sinergi kebijakan antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan masyarakat dalam membangun sistem manajemen risiko bencana yang terintegrasi. Kolaborasi ini mencakup pertukaran data risiko, penyusunan standar operasional darurat, serta pelaksanaan simulasi dan pelatihan secara berkala. Oke, pada bagian akhir ini dapat kita berikan pesan reflektif yang dapat kita ambil dari bencana alam banjir bandang yang terjadi di Sumatera, di mana dapat memberikan kita refleksi yang mendalam bagi semua bahwa bencana bukan hanya persoalan alam, tetapi juga mencerminkan dari kesiapan sistem sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang kita miliki. Bencana menguji sejauh mana kita mampu mengelola risiko, bekerja sama, dan bertindak secara bertanggung jawab dalam situasi krisis. Nah, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa ketahanan terhadap bencana tidak dibangun dalam satu malam, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan perencanaan, edukasi, dan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. Setiap pihak memiliki peran penting, mulai dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan, pelaku usaha sebagai pengelola risiko, lembaga keuangan sebagai penjaga stabilitas, hingga masyarakat sebagai bagian dari sistem yang saling terhubung. Ya, dan melalui penerapan manajemen risiko bencana yang baik, kita tidak hanya berupaya mengurangi kerugian materi, tetapi juga menjaga nilai-nilai kepercayaan, solidaritas, dan keberlanjutan. Kepercayaan publik yang terjaga akan menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam mempercepat proses pemulihan pasca bencana.
Nah, akhirnya dari studi kasus ini dapat menjadi pembelajaran bersama bahwa kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan tanggung jawab kolektif. Dengan kesadaran risiko yang tinggi dan manajemen risiko yang terintegrasi, kita dapat membangun sistem ekonomi dan sosial yang lebih tangguh, adaptif, dan berkelanjutan di tengah tantangan bencana alam yang semakin kompleks. Baiklah, sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.